Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi melalui video kali ini saya ingin mencoba merekod atau merekam atau menampilkan salah satu akun saya ya. Jadi ini adalah akun saya yang musim kemarin saya sempat sempat aktif di akun ini ya. Kemudian musim ini saya off. Jadi akun ini adalah kondisinya off ya. Jadi musim kemarin sempat saya mainkan di ASO ya. Jadi yang pemain saya ya memang karena saya ini ngejar striker saya ya, si Ambrosio itu mencetak gol ke 1000-nya. Dan sekarang dia kondisinya sudah berumur ya. Jadi dia sekarang sudah berumur 33 tahun. Kontraknya sudah nggak mau diperpanjang lagi. Untuk skillnya masih oke untuk level ASO di Platinum ya. Saya sudah membuka open role atau open posisinya itu awalnya adalah AML, kemudian saya tambah ML. Lah karena sudah tua, maka saya buka ST. Ya seperti umumnya kalau winger itu ya dibukanya harusnya ST karena dia cenderungannya stamina sudah kurang gitu ya. Ya ini adalah tim-tim musim lalu, atributnya ya masih bagus ya meskipun umurnya sudah pada tua seperti ini. Jadi ini sebagian besar itu pemain saya drill secara latihan militer ya, setiap personal. Termasuk ini yang terbaru, saya memprospekkan mencoba saya belum pernah ngedrill DR ML ini. Ini saya coba. Nah, nanti formasi base-nya itu seperti ini. Kekuatannya ada di pertahanan karena pemain saya sudah uzur semua, sudah tua semua. Jadi saya mainnya counter kayak gini itu. Banyakin pemain bertahan, kemudian counter, long pass. Meskipun menang mutu, tapi karena pemain kita udah tua ya, saya siasati seperti itu. Cuman masalahnya ini pada laga ASO malam ini saya lihat lawannya itu mutunya imbang 95, saya kalah. Saya cek formasi dulu, lawan saya itu, nah ini, dia memakai V-style ya, dengan 3 penyerang. Kalau saya menggunakan formasi ini terlalu boros di bagian penyerang. Kalau pemain saya masih muda-muda, saya berani pakai 3 pemain bertahan. DC-nya 1, DL dan DR itu cukup ya. Saya berani kalau pemain saya seperti ini. Maksudnya atributnya rata-rata 200. Ini pun dulu ini si Legro Tagli itu sudah 200-an. Saya berani dulu pasang ini bertiga aja. Nah, sekarang karena dia seperti itu, kalau dia ST-nya 1 cukup 2 DC. Ya, jadi nanti formasi yang saya ubah itu oh ya, kemudian dia itu pemain bertahannya ada 4. Ini kalau saya pakai 1 ST saja atau 1 penyerang tengah itu gak cukup. Ya, maka nanti saya kayak gini. Nah, kalau seperti ini, dia DC-nya 2, saya ST-nya 2. Nah, ini peluang menangnya bagus gitu ya. Kemudian, nah dia midfieldernya ada 3, maka si Salinas ini harus saya ganti dengan ini. Ya, jadi nanti battle di tengah itu 3 seperti ini. Nah, ini posisinya di MC semua ini. Nah, ya posisinya di MC semua.
Nah, kayak gini kayaknya cocok ini. Nah, itu ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Oke, nggak apa-apa. Coba kita mainin formasi seperti ini aja dulu. Jadi eh, untuk pertahanan harusnya saya unggul banget ya. Aman istilahnya untuk pertahanan. Nanti dalam menyerang, andaikan saya punya satu ST lagi, saya punya ya ini ST ya. Ini bisa ini coba saya masukkan kemudian nah ini Martinelli saya keluarin karena dia masih muda, pengalamannya belum ada gitu ya. Nah, si ini tak taruh di sayap. Nah, nah seperti ini. Nah, ini harusnya oke nih kayak gini. Dan saya lihat lawan saya seperti apa kayak gitu. Saya jamin atau bukan saya jamin. Saya yakin akan menang gitu ya. Nah, si Ambrosio taruh di pinggir saja lah gitu. Nah, artinya kan ST-nya sudah ada dua. ST-nya sudah ada dua. Nah, Ambrosio kadang nanti karena saya taktiknya adalah serangan dari dalam. Nah, Ambrosio nanti secara otomatis dia jadi AMC. Nyerangnya dia lewat AMC. Nanti kita lihat saja. Kemudian jangan lupa ini moralnya harus moral moral juara semua. Nah, karena saya menargetkan kemenangan. Dan yang terpenting lagi adalah bonus kemenangan harus full. Ya, bonus kemenangan harus full. Oke, good, sudah full ini. Ya, jadi secara statistik saya kalah mutu 90 dan 95. Ya, kalau rentangnya hanya 5% ya kalau orang manajer-manajer yang terbaru itu ya mestinya manajer-manajer saat ini ya masih wajar karena kan patokannya biasanya adalah 20%. Kalau sudah 20% ke atas baru sulit dikalahkan. Kalau masih 5% ya harusnya pertandingan imbang dan mungkin kita bisa menguasai pertandingan. Oke, ini saya polkan saja. Nah, saya coba nanti main high press ini. Saya main high press seperti biasa ya. Nah, nanti kondisi. Nah, oke, sudah mulai kita simak. Kita lihat ya. Bonus yang akan saya gunakan adalah kondisi yang paling bawah. Ya, nanti long pass dari tengah. Kita lihat saja. Lawan udah ada pada hadir belum? Nggak ada. Kayaknya ini nggak ada karena oke udah mulai. Karena gini, saya ini aso saya ini saya beri nama ini autopilot gitu ya. Karena jadi saya punya 3 akun, Luciano Moji, akun saya yang utama, yang Goats itu ya. Kemudian Rene itu akun saya juga. Yang dua ini Kide sama Wika Trihendra ini teman saya. Saya tarik karena dia itu apa ya? Ya kasihan biar tokennya banyak tak ikutkan gitu. Ya dia juga sendirian juga saya lihat di asonya itu eh, nggak aktif jadi saya tarik. Oke, kita lihat pertandingannya. Oke, ternyata sesuai dugaan saya menguasai statistik. Kalau sudah menguasai statistik, saya berani menjamin sekitar 80% menang. Ya.
80%, berarti ada 20% imbang atau kalah. Oke. Si anak muda, si Magi, ini anak muda, dia baru masuk umur 18 tahun, dua kaki. Ini calon penggantinya Ambrosio sebenarnya. Ya, pelanggaran. Karena main high press ya gitu, ada pelanggaran ya. Ini saya coba si Chiesa top score. Saya masukkan di situ di apa center. Karena nyerang dari tengah, ya peluangnya dari tengah, maka harus goal getternya yang bagus. Oke, teman saya sudah hadir itu. Padahal ini saya bilangin ini autopilot, artinya Anda bisa bisa hadir atau enggak silakan sesuai kesibukan gitu ya. Kalau malam-malam, makanya ini saya setting malam-malam jam 10 jadwal pertandingannya. Biasanya kan kalau jam 10 itu sudah pada santai pegang HP mau tidur gitu ya. Oke, Ciesa masih melambung tinggi. Ini Ciesa itu nih, dia goal getter saya musim ya dari awal ya. Dari awal dia saya anu ikan dia sudah saya buat ST. Ternyata setelah ganti 3D itu ST itu naiknya sangat signifikan dibanding winger ya. Jadi ST itu betul-betul diciptakan oleh kardus itu untuk membangun serang apa mencetak gol akhir. Jadi AML dan AMR itu sekarang bukan prioritas menurut saya ya. Jadi dia hanya meskipun dia nyetak gol tapi banyak sekali peluangnya itu ada di ST dibandingkan dengan yang dua dimensi dulu ya. Saya nggak tahu kenapa itu, apa mungkin karena ada kritikan atau gimana. Jadi ST sekarang lebih lebih banyak yang tajam-tajam. Makanya kalau Anda punya ST ya punya striker yang dilatih militer itu ST dulu kalau dibandingkan dengan AML atau AMR. Oke, ini sudah menit 40, tidak ada perubahan, maka saya ganti seperti ini ya. Kemudian tadi kayaknya sudah saya pencet high ya. Nah, oke seperti ini ya. Kemudian ini tips saya selalu main defensif seperti ini. Ini kalau saya tekan ke normal, ini cenderungnya pemain itu lebih ke penyerang, banyak menciptakan peluang, meskipun namanya normal ya. Nah, kita main ke situ. Apalagi kalau attacking itu malah dia jadi dari nyerang banget gitu kan. Tuh, Ambrosio cetak gol, dia nyetak golnya dari tengah. Ya, jadi kayak gitu sekarang. Dari 3D itu jarang sekali. Ya jarang itu masih ada yang nggak jarang gitu ya. Jadi jarang itu dia nyerang dari sayapnya kemudian nusuk ke dalam, itu jarang. Kalau dia mau nyetak gol dari dalam, dari tengah, dia biasanya posisinya sudah di AMC. Kalau dia posisinya di sayapnya atau posisi sayapnya, dia kecenderungannya crossing. Legro Tagli. Oke. Penguasaan masih unggul, saya berani ke normal. Ya, unggul jauh sekali ya. Saya berani attacking kayak gini. Karena lawan saya yakin nggak berkutik gini. Kalau kayak gini itu. Oke, tinggal tinggal intensitas menyerangnya itu belum ada. Coba saya si Ambrosio tak masukin ke sini. Kemudian si Salina saya masukin. Nah, kayak gini posisinya sekarang. Nah, sekarang kayak gini.
Jadi saya punya 2 ST. Nah, coba. Ini harusnya lebih banyak peluang karena 2 ST itu ya melawan 2 DC. Ya, harusnya bisa nyetak 2 gol lagi. Apalagi saya settingnya, taktiknya atau nyerang normal ya, sorry, dalam tim mentality-nya itu normal. Oke. Tadi Musiarelli yang punya peluang. Untuk teman-teman saya yang lain, oke, sudah menang 3 poin semuanya. Dan yang sudah selesai. Oke, Calabrese serang dari sayap, umpan lambung, masih diintercept oleh pemain lawan. Kemudian ya, oke, Cicela, Mateusi, kemudian Ambrosio, kembali ke Cicela, Salinas dari sayap kanan crossing goal. Oke, good. Ini Calabrese. Dia nih, aduh saya harusnya ini tak kayak gini. Jadi Calabrese itu posisinya adalah pemain sayap kanan ya. Fullback kanan ini. Saya desain seperti ini. Ya ofensifnya bagus gitu kan. Dia nyetak gol tadi lewat sundulan karena posisinya bagus. Yo, target saya 3-0 nih. Kalau bisa. Tambah lagi. Ambrosio, crossing. Sisela. Musiarelli ya, di intercept. Oke. Oke, nggak bisa sampai ya. Posisi menang. Total shoot 20, on targetnya 6. Nah, ini nggak efektif ini kalau kayak gini. Mungkin saya kelamaan mengganti si Moji tadi ya, Meji ya. Harusnya di babak pertama udah saya ganti ke Salinas. Salinas nyatanya bisa buat assist. Kalau dari poin, nah Salinas 8, Magi 75. Ya, seperti itu pengalaman. Saya berbagi pengalaman ketika saya memainkan top 11 di laga pertandingan. Analisisnya seperti itu. Sekarang kita lihat ke di sini ke poinnya. Oke, sudah selesai. Saya 52% dapat poin semua. Ini yang paling terakhir si Hendra itu hanya imbang. Kemudian kalau kita lihat klasemennya, ya saya tidak menargetkan untuk promosi. Karena saya tidak yakin dan saya targetnya adalah bertahan di platinum. Nanti kalau saya sebenarnya kan main ASO itu yang utama adalah modal dulu dan komitmen dari anggota ya. Komitmen dari anggota, modalnya ada, skillnya ada, udah mau main di mana, ultimate mau target di mana, ultimate atau bertahan di mana, atau pokoknya dia punya target dulu. Nah, kalau sudah komit itu dia pasti berjuang di liganya biar 3 kali multiple-nya ya. Kalau tidak komit ya udah apa adanya gitu kan. Ya memang harus kayak gitu. Kalau tidak seperti itu ya ngalir saja. Kalau ngalir saja itu ya berarti buang-buang waktu. Jadi kalau Anda ingin main fighting atau main berjuang, ingin merasakan battle di ultimate ya yang pertama adalah lakukan adalah
nabung cendol dulu. Ya, nabung cendol dulu biar ketika Anda ketemu aso yang komit kayak tadi, nah Anda itu bisa memposisikan diri, ya, bisa menjadi lumbung poin bagi asonya. Nah, itu seperti itu. Jadi target-target yang direncanakan terpenuhi. Ya gitu, aso yang baik itu ya manajemennya atau kaptennya itu harus punya target dan punya kesepakatan, mestinya ada kesepakatan dengan manajernya. Targetnya apa musim ini? Promosi ke Ultimate. Bagaimana kesiapannya? Mampu ndak? Kalau tidak mampu mending jangan paksain. Satu musim break, cari cendol dulu. Seperti itu. Kalau sudah siap cendol sampai 5.000, 6.000, 7.000, baru battle di Ultimate kayak gitu. Gitu ya, mungkin itu yang dapat saya ceritakan untuk malam minggu yang panjang ini. Semoga ada manfaat ya. Silakan komentar jika ada hal-hal yang menarik perlu dibahas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.